Aroma kopi tubruk yang pekat dan sedikit getir menguar dari dapur, berbaur dengan wangi melati dari taman samping yang basah oleh sisa hujan sore tadi. Aku, Anindita, sedang berdiri di depan lemari pakaian kami yang menjulang tinggi, terbuat dari kayu jati solid yang diukir dengan detail rumit khas Jepara. Tanganku dengan cekatan melipat kemeja-kemeja Mas Bramantio, suamiku. Sehelai demi sehelai, dari kemeja flanel tebal yang akan melindunginya dari dinginnya malam di pedalaman, hingga kemeja katun tipis untuk menahan terik matahari Merauke yang kabarnya menyengat kulit. Hatiku terasa seperti diperas. Setiap lipatan kain seolah membawa beban kesedihan yang tak terhingga. 1/2 tahun. 6 bulan. 180 hari. Waktu yang terasa seperti selamanya untuk dilewati tanpa kehadiran belahan jiwa di sisiku. Proyek besar, sayang, begitu katanya seminggu yang lalu saat pertama kali memberitahuku. Matanya berbinar, penuh ambisi yang selalu kukagumi. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Perusahaan membuka cabang baru di Merauke, dan aku dipercaya untuk memimpin langsung pembangunannya dari nol. Ini akan jadi lompatan besar untuk karir kita. Aku tersenyum, mencoba menelan gumpalan di tenggorokanku. Aku selalu menjadi pendukung terbesarnya. Sejak kami menikah 5 tahun lalu, kami adalah tim. Aku mengelola bisnis garmen warisan ayah yang sudah mapan, sementara Mas Bram membangun usaha kontraktornya sendiri dari bawah. Kami saling mengisi, saling mendukung. Keuangan kami pun terpisah namun saling melengkapi. Aku punya penghasilan sendiri, dia pun begitu. Jika salah satu membutuhkan, yang lain akan siap sedia membantu. Itulah komitmen kami. Namun, beberapa bulan terakhir, segalanya terasa sedikit berbeda. Mas Bram menjadi lebih sering mengeluh tentang keuangan. Proyek yang macet, pembayaran klien yang tertunda, biaya operasional yang membengkak. Alasan-alasan itu terdengar logis, dan aku tidak pernah menaruh curiga. Aku bahkan beberapa kali mentransfer sejumlah besar uang untuk menalangi biaya-biaya mendesak perusahaannya. Cinta membuatku buta, atau mungkin aku yang sengaja membutakan diri. Malam itu, saat aku menata kopernya, dia duduk di tepi ranjang, memijat pelipisnya dengan raut wajah yang lelah. "Nindi," panggilnya lembut. Aku menoleh, menghentikan aktivitasku sejenak. "Ya, Mas? Kamu tahu kan, membuka proyek baru di tempat terpencil seperti Merauke itu tidak mudah. Biayanya akan sangat besar di awal, dan perputaran uangnya mungkin tidak akan secepat di Jakarta," jelasnya panjang lebar. "Jadi, mungkin untuk beberapa bulan ke depan, aku akan jarang sekali bisa kirim uang. Bahkan mungkin aku akan butuh bantuan darimu lagi." Aku mengangguk pelan, kembali melanjutkan melipat celana panjangnya. "Aku mengerti, Mas. Jangan khawatirkan itu. Fokus saja pada pekerjaanmu. Untuk urusan di sini, biar aku yang urus. Bisnis ayah lebih dari cukup untuk menopang kita." Dia bangkit, memelukku dari belakang, dan meletakkan dagunya di bahuku. Napasnya yang hangat menerpa leherku. "Terima kasih, sayang. Kamu memang istri terbaik. Aku janji, setelah proyek ini berhasil, semua pengorbanan kita akan terbayar lunas. Kita akan punya segalanya." Aku memejamkan mata, mencoba meresapi pelukannya. Namun, ada sesuatu yang terasa janggal. Pelukan itu terasa hampa, kata-katanya terdengar seperti gema di ruangan kosong. Tapi aku menepis perasaan itu jauh-jauh. Mungkin aku hanya terlalu sedih karena akan ditinggal. Ya, pasti hanya itu. Keesokan harinya, pagi buta kami sudah berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta. Aku yang menyetir, karena Mas Bram bilang dia ingin menikmati saat-saat terakhir melihat Jakarta bersamaku. Sepanjang perjalanan, kami lebih banyak diam. Radio memutar lagu-lagu sendu yang seolah sengaja mengiris-iris hatiku. Aku melihat barang bawaannya. 2 koper super besar, 1 tas ransel gunung yang menggembung penuh, dan 1 tas travel jinjing. Banyak sekali untuk perjalanan bisnis, bahkan untuk 6 bulan sekalipun. "Mas, barangmu banyak sekali?" Seperti mau pindahan saja, celetukku mencoba mencairkan suasana. Dia tertawa kecil, tawa yang tidak sampai ke matanya. "Proyek di sana itu di pedalaman, Nindi. Susah cari apa-apa. Jadi aku bawa semua yang mungkin dibutuhkan. Alat kerja, pakaian untuk segala cuaca,
sampai beberapa makanan instan favoritku. Biar nggak kangen masakan Jakarta, jawabnya, terdengar sangat masuk akal. Lagi-lagi, aku mempercayainya. Kami tiba di terminal keberangkatan. Aku membantunya menurunkan barang-barang dari bagasi. Saat kami berjalan menuju counter check-in, mataku menangkap sosok yang sangat kukenal di kejauhan, dekat sebuah kedai kopi. Sosok wanita parubaya dengan gaya rambut disasak tinggi dan setelan blazer berwarna marun. Itu ibu mertuaku. Di sampingnya, seorang wanita muda yang modis, dengan rambut panjang tergerai dan tas tangan bermerek yang sangat kukenali. Itu Riana, sahabatku sejak kuliah. Sahabat yang sudah kuanggap seperti saudara sendiri. Mas, itu bukannya ibu sama Riana? Tanyaku, menyipitkan mata untuk memastikan. Mas Bram mengikuti arah pandanganku lalu dengan cepat menoleh kembali padaku. Ah, bukan. Kamu salah lihat kali, sayang. Mirip saja mungkin. Mana mungkin mereka ada di sini pagi-pagi buta begini tanpa memberitahu kita? Ibu kan tahu aku paling tidak suka diantar-antar ramai-ramai. Aku terdiam. Benar juga. Ibu mertuaku memang tidak pernah menyukai gagasan mengantar kepergian di bandara, katanya terlalu mendramatisir. Dan Riana, semalam, dia baru saja mengirimiku pesan bahwa dia sedang tidak enak badan dan mungkin tidak bisa menemuiku selama beberapa hari. Mungkin aku memang salah lihat. Mataku mungkin sedang berhalusinasi karena kurang tidur dan terlalu banyak menangis semalam. Kami sampai di depan pintu keberangkatan. Waktunya telah tiba. Dia memegang kedua tanganku, menatapku dalam-dalam. Jaga diri baik-baik ya, sayang. Jaga bisnis ayah. Jangan lupa makan teratur. Aku akan berusaha menelepon sesering mungkin, tapi jangan khawatir kalau sinyalnya susah. Namanya juga di pedalaman. Aku mengangguk, air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya luruh juga. Mas juga hati-hati di sana. Kabari aku begitu sampai. Aku akan selalu mendoakanmu. Dia memelukku erat, sangat erat. Sebuah ciuman mendarat di keningku, terasa dingin dan tergesa-gesa. Aku pergi dulu. Aku mencintaimu, Anindita. Aku juga mencintaimu, Mas Bramantio, bisikku lirih. Aku memandangi punggungnya yang tegap berjalan menjauh, mendorong troli yang penuh dengan barang bawaannya, lalu menghilang di balik pintu pemeriksaan. Aku berdiri mematung di sana selama beberapa menit, sampai pengumuman penerbangan tujuan Jayapura transit terakhir sebelum ke Merauke terdengar menggema. Hatiku hancur berkeping-keping. Perjalanan pulang terasa berkali-kali lipat lebih sepi. Setiap sudut kota Jakarta yang kami lewati seolah mengejek kesendirianku. Rumah yang biasanya hangat dan penuh tawa, kini terasa seperti gua yang dingin dan kosong. Aku melangkah gontai masuk ke dalam kamar kami. Aroma parfum Mas Bram masih tertinggal di udara, membuatnya terasa semakin menyesakkan. Aku merebahkan diri di ranjang, memeluk bantal yang semalam masih dipakainya. Aku menangis sejadi-jadinya, menumpahkan segala kesedihan dan rasa kehilangan. Setelah tangisku mereda, aku bangkit. Aku harus kuat. Demi Mas Bram, demi rumah tangga kami. Aku mulai merapikan sisi ranjangnya yang sedikit berantakan. Beberapa lembar kertas tercecer di lantai dekat nakas. Mungkin terjatuh saat dia terburu-buru tadi pagi. Aku memungutnya, berniat membuangnya ke tempat sampah. Namun, sebuah kop surat dari Biro Perjalanan menarik perhatianku. Penasaran, aku membuka lipatan kertas itu. Mataku membelalak. Jantungku serasa berhenti berdetak. Ini bukan tiket atas nama Bramantio saja. Ini adalah 3 tiket elektronik untuk penerbangan yang sama, di hari yang sama. Penumpang 1, Bramantio Wicaksono. Penumpang 2, Riana Putri. Penumpang 3, Endang Setiowati. Riana, sahabatku. Dan Endang Setiowati, nama lengkap ibu mertuaku. Jadi yang kulihat di bandara tadi bukanlah halusinasi. Mereka benar-benar ada di sana. Mereka pergi bersama suamiku. Tanganku gemetar hebat. Napasku tersengal. Aku menjatuhkan tiket itu dan mataku liar mencari-cari sesuatu, apa saja, yang bisa menjelaskan semua ini. Aku membuka laci nakas yang biasanya selalu dikunci oleh Mas Bram. Entah keajaiban atau keteledoran, pagi itu laci itu tidak terkunci. Di dalamnya, aku menemukan sebuah map berwarna biru. Sebuah map yang akan mengubah hidupku selamanya.
Dengan jantung yang berdebar kencang, aku membukanya. Lembar pertama adalah fotokopi kartu keluarga dan KTP. KTP Mas Bram dan KTP Riana. Di baliknya, ada formulir-formulir dari kantor urusan agama, formulir N1, N2, dan N4. Surat pengantar nikah. Dengan nama calon mempelai pria, Bramantio Wicaksono. Dan calon mempelai wanita, Riana Putri. Duniaku runtuh seketika. Udara di paru-paruku seolah tersedot habis. Proyek di Merauke. Ya, mereka memang ke Merauke. Tapi bukan untuk membangun proyek perusahaan. Mereka ke sana untuk membangun kehidupan baru mereka. Mereka akan menikah. Aku terus membongkar isi map itu dengan tangan yang gemetar dan air mata yang mengalir deras tanpa suara. Ada beberapa lembar cetak biru arsitektur. Sebuah desain rumah mewah modern minimalis. Di sudut kanan bawah, tertulis dengan jelas, desain rumah tinggal Bapak Bramantio Ibu Riana, Merauke. Di bawah tumpukan kertas itu, ada bagian yang paling menghancurkan. Sebuah buku catatan kecil berisi detail rencana mereka. Rencana busuk yang didalangi oleh suamiku, didukung oleh ibu kandungnya, dan dieksekusi bersama sahabatku sendiri. Tertulis di sana dengan rapi. Tahap 1, kondisikan Nindi. Buat alasan proyek besar di luar pulau. Minta dukungan finansial secara bertahap untuk modal proyek. Kosongkan rekening pribadi dan aset bersama secara perlahan. Tahap 2, keberangkatan. Bawa semua barang berharga. Jual mobil dan aset lain yang bisa dijual cepat tanpa sepengetahuan Nindi. Tahap 3, setelah di Merauke. Langsung urus pernikahan. Mulai pembangunan rumah. Gunakan uang dari Nindi untuk semua biaya. Tahap 4, pengambil alihan. Setelah menikah, secara hukum Riana menjadi istri sah, mereka berencana memalsukan surat cerai. Ajukan klaim atas aset bersama. Gunakan surat kuasa yang sudah ditandatangani Nindi. Aku teringat beberapa minggu lalu menandatangani setumpuk dokumen investasi tanpa membacanya dengan teliti untuk mengambil alih saham di perusahaan garmen milikku. Tujuan akhir, menguasai seluruh harta Anindita. Hidup bahagia di Merauke. Setiap kata dalam catatan itu adalah belati yang menusuk jantungku berulang-ulang. Pengkhianatan ini begitu terstruktur, begitu keji, begitu tak berperasaan. Aku telah mengantar suamiku ke bandara bukan untuk bekerja, melainkan untuk menikahi sahabatku sendiri. Ibu mertua yang selama ini kuanggap seperti ibuku sendiri, ternyata adalah otak di balik konspirasi untuk menghancurkanku. Tawa getir lolos dari bibirku. Lucu sekali, Tuhan memang lebih sayang padaku. Keteledoran kecil mereka, laci yang tak terkunci, tiket yang terjatuh, telah membongkar seluruh kebusukan mereka. Air mataku berhenti mengalir. Kesedihan yang tadinya membuncah kini menguap, digantikan oleh amarah yang membara, dingin, dan terfokus. Mereka pikir aku ini siapa? Wanita bodoh yang akan menangis meratapi nasib di sudut kamar? Wanita lemah yang akan pasrah saat hartanya dirampok? Tidak. Mereka salah besar. Aku bukan Anindita yang sama seperti 1 jam yang lalu. Anindita yang naif dan penuh cinta itu telah mati di saat aku membaca lembar pertama dari map biru itu. Yang tersisa adalah seorang wanita yang telah dikhianati dengan cara paling kejam, dan wanita ini tidak akan tinggal diam. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar di seberang ranjang. Mataku merah dan bengkak, tapi sorotnya tajam dan penuh perhitungan. Kau menginginkan hartaku, Bramantio, bisikku pada kehampaan. Kau dan pelakor berkedok sahabat itu menginginkan perang? Baik, akan kuberikan kalian perang. Aku akan memberikan kejutan yang jauh lebih besar di hari pernikahan mereka. Dia ingin hartaku? Akan kubuat dia bertekuk lutut, memberikan semua miliknya padaku tanpa dia sadari. Aku akan membalikkan permainan ini. Aku akan memastikan bahwa pengantaran ke bandara pagi ini adalah pengantaran terakhirku untuknya. Karena setelah ini, dia tidak akan pernah bisa kembali. Bahkan untuk sekadar makan pun, mereka akan merasakan betapa sulitnya hidup. Mereka akan merengek. Mereka akan meminta maaf. Tapi hatiku telah tertutup rapat. Aku akan duduk dengan tenang dan menyaksikan mereka hancur oleh keserakahan mereka sendiri. Permainan baru saja dimulai. Dan kali ini, akulah yang akan menjadi pemenangnya. Bab 2,
benteng pertahanan dan serangan balik. Api kemarahan yang menyala di dadaku tidak serta-merta membakar akal sehatku. Sebaliknya, ia menempa kesedihanku menjadi baja yang dingin dan tajam. Aku tidak punya waktu untuk meratap. Setiap detik sangat berharga. Mereka mungkin sudah berada di ketinggian 30.000 kaki, merayakan kemenangan awal mereka, sementara aku di sini, di pusat komando yang mereka tinggalkan, mulai menyusun strategi perang. Langkah pertamaku adalah mengumpulkan semua amunisi. Map biru itu adalah harta karun. Aku mengambil ponselku, bukan untuk menelepon dan melabrak mereka, tapi untuk memotret setiap lembar dokumen di dalamnya dengan resolusi tertinggi. Tiket pesawat, formulir nikah, desain rumah, dan yang terpenting, buku catatan berisi rencana busuk mereka. Aku mengunggah semua foto itu ke penyimpanan awan pribadi yang terenkripsi, lalu membuat beberapa salinan di flash disk yang berbeda, yang salah satunya langsung kumasukkan ke dalam tas tanganku. Bukti fisik map itu kusimpan di tempat paling aman yang bisa kupikirkan, brankas peninggalan ayah di ruang kerjanya, yang hanya aku yang tahu kombinasinya. Selanjutnya, aku harus memahami medan perang. Medan perangku adalah hukum dan keuangan. Aku bukan ahli di keduanya, tapi ayah pernah berkata, jika kamu tidak tahu cara bertarung, carilah jenderal terbaik untuk bertarung untukmu. Ponselku kembali kugunakan. Aku mencari nama yang sudah lama tidak kuhubungi, namun sangat kupercaya. Arya Wiguna, SH, Emma. Nama itu tertera di layar. Arya adalah teman lamaku, seorang pengacara korporat yang reputasinya setajam silet. Dia cerdas, licik dalam arti yang baik, dan yang terpenting, dia membenci penindasan dalam bentuk apapun. Aku menekan tombol panggil. Jantungku berdebar sedikit. Ini adalah langkah pertama untuk mengubah statusku dari korban menjadi pemangsa. Halo, Anindita? Tumben sekali, suara bariton Arya terdengar ramah di seberang. Arya, aku butuh bantuanmu. Segera. Ini masalah hidup dan mati, kataku langsung, tanpa basa-basi. Nada suaraku yang dingin dan mendesak sepertinya membuatnya sadar akan keseriusan situasi. Kantorku. 1 jam lagi. Bisa? Jawabnya sigap. Aku di sana dalam 30 menit. Aku menutup telepon, berganti pakaian dengan cepat. Kemeja putih bersih, celana bahan hitam, dan blazer. Aku ingin terlihat profesional, kuat, bukan seperti wanita patah hati yang baru saja dunianya dijungkirbalikkan. Aku menatap cermin sekali lagi. Wajahku masih pucat, tapi mataku menyiratkan tekad yang tak tergoyahkan. Di kantor firma hukum yang megah di pusat kota, aku menceritakan semuanya kepada Arya. Tanpa tangisan, tanpa drama. Aku membeberkan fakta-faktanya secara kronologis, menunjukkan salinan bukti-bukti yang kubawa di flash disk. Arya mendengarkan dengan saksama, wajahnya yang biasanya santai berubah menjadi serius. Rahangnya mengeras saat aku sampai pada bagian rencana pengambil alihan perusahaan. Keparat, desisnya pelan setelah aku selesai. Ini bukan sekadar perselingkuhan, Nindi. Ini adalah konspirasi penipuan dan penggelapan terencana. Mereka bisa dijerat pasal berlapis. Aku tidak ingin mereka dipenjara sekarang, Arya, kataku tegas. Penjara terlalu mudah bagi mereka. Aku ingin mereka merasakan apa yang kurasakan. Kehilangan segalanya. Aku ingin mereka jatuh miskin, sehina mungkin, setelah mereka mengira telah memenangkan segalanya. Aku ingin mengambil kembali bukan hanya apa yang menjadi milikku, tapi juga apa yang menjadi miliknya. Arya menatapku lama, seolah mengukur kedalaman tekadku. Lalu, seulas senyum tipis yang dingin tersungging di bibirnya. Aku suka caramu berpikir. Balas dendam terbaik disajikan saat dingin. Oke, mari kita bedah posisi hukum dan keuanganmu. Selama 3 jam berikutnya, kami menyusun benteng pertahanan. Arya memanggil timnya, seorang ahli keuangan dan seorang spesialis hukum aset. Mereka bekerja cepat dan efisien. Pertama, aset pribadi dan warisan. Perusahaan garmen ini sepenuhnya atas namamu, warisan dari ayahmu. Bramantio tidak punya hak hukum atasnya, kecuali... Arya berhenti sejenak, menatapku tajam. Jika kau pernah memberinya surat kuasa atau menandatangani dokumen yang mengalihkan sebagian kepemilikan. Jantungku mencelos. Aku teringat setumpuk dokumen,
investasi, yang kutandatangani beberapa minggu lalu. Dengan panik, aku menceritakannya pada Arya. Tenang, katanya. Kita harus segera membatalkan semua surat kuasa itu. Kita akan buat surat pembatalan resmi, kita daftarkan ke notaris, dan kita kirimkan tembusannya ke semua instansi terkait. BAN, OJK, Kemenkumham. Kita akan lumpuhkan semua aksesnya. Dia punya kuncinya, tapi kita akan ganti semua gembotnya sebelum dia sempat menggunakannya. Kedua, aset bersama. Rumah yang kami tempati, beberapa bidang tanah investasi, dan mobil. Statusnya harta gonogini. Tapi kita bisa mengajukan gugatan dengan bukti perselingkuhan dan niat jahatnya. Ini akan memperkuat posisimu di pengadilan untuk mendapatkan bagian yang lebih besar, atau bahkan seluruhnya sebagai ganti rugi, jelas Arya. Ketiga, dan ini adalah bagian terpenting dari serangan balikku, perusahaan kontraktor milik Mas Bram. Aku pernah beberapa kali mentransfer uang dalam jumlah besar untuk perusahaannya, kataku. Aku punya semua bukti transfernya. Mata Arya berbinar. Bagus, ini amunisi kita. Kita bisa mengklaim bahwa uang itu bukan pemberian cuma-cuma, melainkan pinjaman atau investasi. Kita akan siapkan perjanjian utang piutang atau perjanjian investasi backdated, bertanggal mundur, yang terlihat sah. Tapi dia tidak akan mau menandatanganinya, sanggahku. Disinilah permainan psikologisnya dimulai. Senyum Arya mengembang. Kau bilang dia akan butuh lebih banyak uang darimu, kan? Dia sedang dalam proses membangun rumah dan memulai hidup baru. Dia akan serakah. Dia akan buta. Kau akan menjadi istri bodoh yang baik hati, yang terus mendukung proyeknya. Rencana itu mulai terbentuk, sebuah jaring laba-laba yang rumit dan mematikan. Aku akan menghubunginya, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku akan memainkan peranku sebagai istri yang kesepian dan merindukannya. Aku akan mengeluh bahwa BAN menjadi lebih ketat karena aku tidak punya dasar hukum yang kuat untuk mentransfer uang perusahaan dalam jumlah besar untuk proyek atas nama pribadinya. Kau akan bilang padanya, Mas, untuk mempermudah transfer dana proyek kita ke depan, dan agar legalitasnya kuat, pengacaraku menyarankan kita membuat beberapa perjanjian. Ini hanya formalitas, kok, supaya aku bisa lebih leluasa membantumu dari sini, Arya mendikte peranku. Di dalam tumpukan dokumen, formalitas, itulah kami akan menyisipkan bom waktu. Dokumen-dokumen yang dirancang dengan bahasa hukum yang berbelit-belit, yang pada intinya adalah perjanjian pengakuan utang, mengubah semua uang yang pernah kuberikan menjadi utang resmi perusahaannya kepadaku, dengan bunga yang sangat tinggi jika terjadi prestasi. Akta gadai saham, menjadikan seluruh saham di perusahaan kontraktornya sebagai jaminan atas utang tersebut. Surat kuasa menjual, memberiku kuasa penuh untuk menjual atau mengambil alih saham tersebut jika dia gagal membayar utangnya pada tanggal jatuh tempo yang kami tentukan, misalnya, 1 hari setelah tanggal rencana pernikahannya. Akta pengalihan aset, dokumen tersembunyi yang menyatakan bahwa sebagai bentuk investasi jangka panjang, dia setuju untuk mengalihkan beberapa aset pribadinya yang belum sempat dia jual ke atas namaku. Dia tidak akan membaca detailnya, Nindi, Arya meyakinkanku. Orang serakah hanya melihat angka di akhir. Dia akan melihat persetujuan transfer dana Rp miliar, dan langsung menandatangani apapun yang kau sodorkan. Kita akan mengirim kurir khusus ke Merauke untuk mengambil tanda tangannya dengan alasan urgensi. Aku mengangguk, merasakan adrenalin mengalir di pembuluh darahku. Rasa sakit itu masih ada, tetapi kini terbungkus oleh tujuan yang jelas. Setelah pertemuan dengan Arya, aku tidak langsung pulang. Aku pergi ke BAN. Dengan bantuan tim Arya yang sudah bergerak cepat, aku memblokir semua kartu kredit tambahan atas nama Mas Bram, membekukan sementara rekening bersama kami dengan alasan aktivitas mencurigakan, dan yang terpenting, aku memindahkan sebagian besar dana dari rekening pribadiku ke rekening baru di bank lain yang sama sekali tidak dia ketahui. Aku hanya menyisakan cukup uang di rekening lama untuk umpan yang akan kuberikan padanya nanti. Malam itu, aku kembali ke rumah yang terasa asing. Aku masuk ke ruang kerja ayah, duduk di kursinya yang besar dan empuk. Aku menatap foto ayah yang terpajang di meja. Beliau adalah seorang pengusaha yang tangguh namun baik hati.
Hadapi masalahmu dengan kepala dingin dan hati yang kuat, Nindi, begitu pesannya dulu. Malam itu, aku tidak menangis. Aku justru membuka laptopku dan mulai bekerja. Aku memeriksa laporan keuangan perusahaan garmenku, menyusun strategi bisnis untuk kuartal berikutnya. Aku harus memastikan bentengku, sumber kekuatanku, menjadi lebih kokoh dari sebelumnya. Tepat sebelum tengah malam, ponselku berdering. Nama, suamiku, tertera di layar. Jantungku berdetak kencang, bukan karena rindu, tapi karena ini adalah saatnya pertunjukan dimulai. Aku mengambil napas dalam-dalam, membiarkan suaraku terdengar sedikit serak dan sedih, lalu mengangkatnya. "Halo, Mas? Kamu sudah sampai?" sapaku, dengan nada suara seorang istri yang cemas menantikan kabar. "Sudah, sayang. Maaf baru bisa telepon, sinyalnya benar-benar parah di sini," jawabnya. Aku bisa mendengar suara samar musik dan tawa di latar belakang. Mungkin dia sedang makan malam merayakan keberhasilannya bersama calon istri baru dan ibunya. Perutku mual, tapi aku menahannya. Syukurlah kalau sudah sampai dengan selamat. Aku khawatir sekali. Rumah sepi banget tanpamu, Mas. Aku menyuntikkan nada manja dan kerinduan dalam suaraku. Sabar ya, sayang. Ini semua demi masa depan kita, katanya, mengucapkan kalimat klise yang kini terdengar seperti lelucon paling pahit. Kami berbasa-basi sejenak, lalu aku melancarkan serangan pertamaku. "Oh iya, Mas, tadi aku coba transfer dana awal untukmu, tapi pihak bank menahannya. Katanya transaksi besar ke rekening pribadi tanpa ada perjanjian bisnis yang jelas itu sekarang berisiko. Mereka menyarankan agar kita membuat semacam perjanjian kerjasama atau apalah itu namanya, hanya formalitas, katanya, biar kedepannya lancar." Aku bisa merasakan dia sedikit menegang di seberang sana. Uang adalah titik lemahnya. "Formalitas seperti apa?" tanyanya, nada suaranya berubah serius. "Entahlah, Mas. Aku tidak terlalu mengerti. Nanti aku suruh pengacaraku untuk menyiapkannya. Katanya biar aman untuk kita berdua. Nanti dokumennya aku kirim ke sana ya biar Mas tanda tangan. Biar aku bisa segera kirim uangnya. Kasihan kan Mas di sana butuh banyak biaya." Hening sejenak. Aku bisa membayangkan otaknya yang licik sedang bekerja, menimbang untung rugi. Tentu saja, keserakahannya menang. "Oh, begitu? Ya sudah, baguslah kalau begitu. Atur saja, sayang. Kirim saja secepatnya. Kamu memang yang terbaik," katanya, nadanya kembali manis dan melegakan. "Apapun untukmu, Mas," jawabku lembut. Kami mengakhiri panggilan. Aku meletakkan ponselku di meja. Tanganku sedikit gemetar, tapi bukan karena takut. Ini adalah getaran seorang pemburu yang telah berhasil memasang jerat pertamanya. Permainan telah dimulai. Dan bidak caturnya mulai bergerak sesuai keinginanku. Dia tidak tahu bahwa dengan setiap kata manis yang kuucapkan, aku sedang menuntunnya lebih dalam ke jurang kehancuran yang telah kusiapkan khusus untuknya. 2 minggu berlalu sejak malam itu. 2 minggu yang paling intens dalam hidupku. Siang hari, aku adalah Anindita sang direktur, memimpin rapat dengan dewan direksi, menegosiasikan kontrak dengan pemasok dari luar negeri, dan meluncurkan lini produk baru. Aku menyibukkan diri dalam pekerjaan, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai penegasan. Perusahaan ini adalah kerajaanku, warisan ayahku, dan aku akan melindunginya dengan segenap jiwa. Para karyawan melihatku sebagai pemimpin yang lebih tegas, lebih fokus, dan lebih berwibawa dari sebelumnya. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan baru ini lahir dari bara pengkhianatan yang paling dalam. Malam hari, aku berubah menjadi ahli strategi. Ruang kerja ayahku menjadi markas perangku. Dindingnya yang dipenuhi buku-buku tebal seolah menjadi saksi bisu transformasiku. Bersama Arya dan timnya, kami bekerja tanpa lelah, menyempurnakan setiap detail dari jerat hukum yang kami pasang. Dokumen-dokumen itu, yang di mata Bramantio akan terlihat seperti formalitas bisnis biasa, telah selesai disusun. Setiap klausul, setiap pasal, setiap kata, telah dirancang dengan presisi seorang ahli bedah untuk memotong arteri keuangannya secara perlahan namun pasti. Komunikasi dengan Bramantio kujaga dengan intensitas yang terkendali. Aku menjadi aktris paling ulung.
Panggilan telepon kami selalu kuisi dengan nada rindu yang dibuat-buat, keluhan tentang sepinya rumah, dan tentu saja, janji-janji dukungan finansial yang tak terbatas. Aku adalah istri yang sempurna dari kejauhan, penuh pengertian, suportif, dan sedikit naif. Sayang, maaf ya aku belum bisa kirim uangnya. Dokumennya masih diurus pengacaraku, katanya biar legalitasnya kuat sekali, jadi ke depan nggak ada masalah sama sekali. Sabar ya, Mas, kataku di suatu malam, memainkan kartu tarik ulur. Iya, tidak apa-apa. Tapi bisa dipercepat tidak, Nendi? Kebutuhan di sini benar-benar mendesak. Pembayaran lahan, izin-izin, sewa alat berat, semuanya butuh uang muka, rengeknya dari seberang telepon. Aku bisa mendengar kepanikan dalam suaranya. Tentu saja dia panik. Dia sedang membiayai pernikahan, pembangunan rumah, dan gaya hidup mewah untuk dua wanita sekaligus dengan ekspektasi uang itu akan mengalir deras dari rekeningku. Pasti, Mas, pasti. Aku usahakan secepatnya. Pengacaraku janji lusa sudah beres kok. Nanti langsung aku kirim pakai kurir ekspres 1 hari sampai. Umpan itu berhasil ditelannya bulat-bulat. Dia tidak lagi bertanya detail tentang isi dokumen itu. Fokusnya hanya satu, uang. Keserakahannya telah membutakan logikanya. Sementara itu, di belakang layar, aku tidak hanya diam. Aku menyewa seorang penyelidik swasta terbaik di Jakarta, Pak Harso, seorang pensiunan intelijen yang memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia, termasuk di ujung timur Papua. Tugasku untuknya sederhana. Saya mau laporan lengkap tentang aktivitas Bramantio Wicaksono, Riana Putri, dan Endang Setiowati di Merauke. Foto, video, jadwal harian, semua transaksi keuangan yang bisa dilacak. Saya ingin tahu segalanya. Laporan dari Pak Harso mulai masuk setiap hari, dikirim melalui aplikasi pesan terenkripsi. Isinya lebih menyakitkan dari yang kubayangkan, namun sekaligus menjadi bahan bakar yang membuat api pembalasanku terus berkobar. Aku melihat foto-foto mereka bertiga sedang tertawa bahagia di sebuah restoran seafood mewah. Foto Riana yang sedang memamerkan cincin tunangan di jarinya, dengan Bramantio tersenyum bangga di sampingnya. Foto ibu mertuaku yang sedang mengawasi para pekerja di lokasi pembangunan rumah impian mereka. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia yang sedang membangun masa depan cerah. Keluarga yang dibangun di atas kebohongan, pengkhianatan, dan rencananya, di atas reruntuhan hidupku. Setiap foto yang kulihat, setiap laporan yang kubaca, mengikis habis sisa-sisa perasaan cinta yang mungkin masih ada untuk Bramantio. Yang tersisa hanyalah perhitungan dingin. Laporan paling krusial datang seminggu sebelum dokumen dikirim. Pak Harso berhasil mendapatkan informasi tanggal pernikahan mereka. Mereka akan menikah 3 minggu lagi, di sebuah resort pinggir pantai yang disewa khusus untuk acara tersebut. Tanggal itu langsung kutandai dengan spidol merah di kalenderku. Itu akan menjadi hari eksekusiku. Tanggal jatuh tempo utang Bramantio dalam perjanjian kami ditetapkan tepat 1 hari setelah tanggal pernikahan itu. Akhirnya, hari pengiriman dokumen pun tiba. Sebuah kotak kayu elegan berisi setumpuk kertas tebal kusiapkan. Di lapisan paling atas, aku meletakkan ringkasan yang sengaja dibuat sederhana oleh tim Arya. Isinya hanya poin-poin manis, persetujuan pendanaan proyek Merauke tahap I, perjanjian kerjasama investasi jangka panjang, lengkap dengan angka-angka fantastis yang akan membuatnya silau. Di bawahnya, terselip puluhan lembar dokumen dengan bahasa hukum yang jelimet. Di sanalah jerat-jerat sesungguhnya tersembunyi, akta pengakuan utang, gadai saham, surat kuasa menjual, semua yang telah kami siapkan. Untuk membuatnya semakin meyakinkan, aku mentransfer uang sebesar 100 juta rupiah ke rekeningnya tepat di hari kurir berangkat. Aku mengiriminya pesan. Mas, dokumennya sudah jalan ya. Ini aku kirim sedikit dulu buat pegangan, biar mas nggak kesulitan di sana. Sisanya yang jumlah besar akan langsung cair begitu dokumen yang sudah ditandatangani sampai kembali di tanganku. I love you. Itu adalah manuver psikologis yang brilian dari Arya. Uang 100 juta itu adalah bukti, niat baikku, sekaligus pancingan agar dia semakin tidak sabar untuk menandatangani dokumen dan mendapatkan sisanya. Aku melacak perjalanan kurir itu setiap jam. Dari Jakarta, transit di Makassar, lalu terbang ke Jayapura, dan akhirnya mendarat di Merauke.
Tepat 24 jam setelah berangkat, aku mendapat notifikasi bahwa paket telah diterima oleh Bramantio Wicaksono. Sekarang, yang bisa kulakukan hanyalah menunggu. Ini adalah bagian yang paling menegangkan. Apakah dia akan cukup bodoh dan serakah untuk menandatanganinya tanpa membaca? Ataukah dia akan curiga dan meminta pengacara di sana untuk memeriksanya? Selama 2 hari, aku nyaris tidak bisa tidur. Setiap dering telepon membuatku terlonjak. Aku terus menyibukkan diri. Aku bahkan mulai merencanakan renovasi total untuk rumah kami. Aku menghubungi desainer interior, meminta mereka membuat konsep baru yang lebih modern, feminin, dan sama sekali tidak menyisakan jejak Bramantio di dalamnya. Aku harus membersihkan hidupku secara harfiah dan kiasan. Pada hari ketiga, sebuah telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal. Selamat siang, Ibu Anindita. Saya Budi dari Jasa Kurir. Ingin menginformasikan bahwa dokumen dari Bapak Bramantio di Merauke sudah kami terima dan sedang dalam perjalanan kembali ke Jakarta. Estimasi tiba besok siang. Napas yang kutahan selama 3 hari akhirnya terlepas dalam satu hembusan lega. Dia menandatanganinya. Jerat sutra itu telah melilit lehernya, dan dia sendiri yang mengencangkannya. Keesokan siangnya, kotak kayu itu kembali ke tanganku. Aku membukanya dengan tangan yang mantap. Di sana, di setiap halaman yang membutuhkan tanda tangan, tertera dengan jelas goresan tinta yang sangat kukenal. Tanda tangan Bramantio Wicaksono. Dia bahkan membubuhkan meterai di tempat yang seharusnya. Sempurna. Aku segera membawa dokumen itu ke kantor Arya. Dia memeriksanya satu persatu dengan teliti. Setelah selesai, dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, dia tersenyum lebar. Selamat, Bu Anindita, katanya dengan nada penuh kemenangan. Secara hukum, Anda sekarang adalah pemilik mayoritas saham perusahaan kontraktor suami Anda. Anda adalah kreditur tunggalnya dengan jaminan seluruh asetnya. Dia baru saja menyerahkan lehernya secara sukarela ke dalam genggaman Anda. Aku tidak tersenyum. Aku hanya merasakan gelombang kelegaan yang dingin. Ini bukan tentang kemenangan. Ini tentang keadilan. Langkah selanjutnya adalah mentransfer uang, umpan, yang sesungguhnya. Sesuai perjanjian, aku mentransfer dana sebesar 2 miliar rupiah ke rekeningnya. Jumlah yang cukup besar untuk membuatnya merasa menang, cukup untuk membiayai pernikahan mewahnya, dan cukup untuk membuatnya semakin terbuai dalam rasa aman. Uang itu, tentu saja, pada akhirnya adalah uangku sendiri yang akan segera kembali padaku dengan bunga yang sangat besar. Aku melihat laporan dari Pak Harso. Setelah menerima uang itu, aktivitas mereka menjadi semakin gencar. Riana berbelanja gaun pengantin desainer. Ibu mertuaku memesan catering termahal di kota. Bramantio membayar lunas sewa resort untuk acara pernikahan mereka. Mereka berpesta pora dengan uang yang mereka pikir berhasil mereka tipu dariku. Aku membiarkan mereka menikmati euforia sesaat itu. Biarkan mereka terbang setinggi mungkin. Karena aku sedang bersiap, bukan untuk memotong sayap mereka, tetapi untuk meledakkan langit tempat mereka terbang. Tinggal 2 minggu lagi menuju hari pernikahan mereka. 2 minggu lagi menuju hari perhitungan. Aku menatap kalender, jari-jariku menelusuri tanggal yang dilingkari merah. Aku sudah menyiapkan kado pernikahan yang paling istimewa untuk mereka. Kado yang akan mereka kenang seumur hidup mereka. Waktu berjalan dengan kecepatan yang aneh. Di satu sisi, setiap hari terasa merayap, penuh dengan penantian yang menegangkan. Di sisi lain, aku merasa waktu berlari terlalu cepat, membawaku semakin dekat ke titik kulminasi dari semua rencanaku. 2 minggu sebelum hari H terasa seperti malam sebelum pertempuran besar. Seluruh strategi telah disusun, pasukan telah disiagakan, dan kini aku hanya perlu menjaga ketenangan dan menjalankan manuver terakhir. Permainanku sebagai istri yang merana namun suportif mencapai puncaknya. Aku menelepon Bramantio hampir setiap hari. Aku tidak lagi membahas soal pekerjaan atau dokumen. Aku memenuhi percakapan kami dengan nostalgia. Mas, ingat tidak waktu kita pertama kali liburan ke Bali? Kita makan jagung bakar di Jimbaran sambil lihat matahari terbenam. Kataku di suatu sore, suaraku sengaja ku buat lirih. Iya, tentu saja ingat. Sayang, jawabnya, suaranya terdengar sedikit tidak fokus. Aku tahu dia sedang sibuk dengan persiapan pernikahannya.
Aku kangen sekali saat-saat seperti itu. Cepat selesaikan proyeknya ya, Mas. Nanti kita liburan lagi, ke tempat yang lebih jauh. Ke Eropa mungkin? Aku menaburkan umpan masa depan yang indah, masa depan yang kutahu tidak akan pernah ada untuknya. Pasti, sayang, pasti. Setelah ini semuanya akan lebih baik, janjinya. Janji kosong dari mulut seorang pembohong. Setiap kebohongannya kini tidak lagi menyakitiku, melainkan menjadi penegasan bahwa keputusanku untuk menghancurkannya adalah benar. Di belakang layar, mesin perusakku bekerja tanpa henti. Atas nama, legalitas, dan keteraturan administrasi, aku, melalui Arya, mulai mengambil alih kendali perusahaan kontraktor Bramantio secara bertahap. Kami mengganti dewan direksi dengan orang-orang kepercayaanku. Kami melakukan audit keuangan total, menemukan banyak sekali kejanggalan dan penyelewengan dana yang dilakukan Bramantio selama ini untuk kepentingannya sendiri. Semua itu kami dokumentasikan dengan rapi. Ini akan menjadi amunisi tambahan jika dia nekat melakukan perlawanan hukum nantinya. Aku juga mulai membersihkan aset bersama. Mobil mewah yang biasa ia pakai, kutarik dengan alasan perlu, servis besar, dan kemudian langsung kujual. Hasil penjualannya kumasukkan ke rekening rahasiaku. Beberapa bidang tanah investasi atas nama kami berdua, mulai kurus proses balik namanya menjadi atas namaku sepenuhnya, menggunakan surat kuasa yang juga terselip di antara tumpukan dokumen yang telah ia tanda tangani. Dia terlalu sibuk dan terlalu jauh untuk memeriksa hal-hal sepele seperti itu. Sementara itu, laporan dari Pak Harso terus mengalir masuk, kini lebih detail dari sebelumnya. Aku memiliki jadwal lengkap persiapan pernikahan mereka. Dari sesi foto prewedding di Raja Ampat, yang tentu saja dibiayai dari uang 2 miliar yang kukirim, hingga daftar tamu undangan yang ternyata banyak juga diisi oleh kerabat dan teman-teman kami dari Jakarta yang diterbangkan khusus ke Merauke. Pengkhianatan ini ternyata melibatkan lebih banyak orang daripada yang kuduga. Mereka semua tahu, atau setidaknya pura-pura tidak tahu, dan memilih untuk berpihak pada Bramantio. Aku melihat foto Riana sedang mencoba gaun pengantin putih yang indah, tersenyum bahagia ke arah kamera. Sahabatku, wanita yang dulu sering menginap di rumahku, berbagi cerita dan rahasia hingga larut malam. Wanita yang pernah menangis di bahuku saat putus cinta. Kini dia akan menikah dengan suamiku, mengenakan gaun yang dibeli dengan uangku. Rasa sakit itu sempat muncul kembali, sebuah sengatan tajam di ulu hati. Namun, dengan cepat kutekan kembali. Ini bukan waktunya untuk menjadi sentimental. 3 hari sebelum pernikahan. Ini adalah waktu untuk melancarkan serangan psikologis terakhir. Aku mengirim sebuah paket besar ke alamat resort tempat mereka akan menikah. Paket itu ditujukan untuk Bapak Bramantio calon mempelai wanita. Di dalamnya, aku mengisi barang-barang yang paling mewah. Sepasang jam tangan Rolex, 1 untuk pria dan 1 untuk wanita. Sebotol parfum mahal dari Perancis. Dan sebuah kartu ucapan yang ditulis tangan dengan kaligrafi yang indah. Isi kartunya. Untuk suamiku tercinta, Mas Bramantio, dan partner kerja barumu di Merauke. Mas, aku tahu proyek ini sangat berat dan menyita seluruh waktumu. Aku ingin mengirimkan sedikit hadiah untukmu dan rekan kerjamu di sana sebagai bentuk dukunganku. Anggap saja ini sebagai bonus atas kerja keras kalian dalam memulai proyek besar ini. Aku tidak sabar menantimu pulang dan mendengar semua cerita suksesmu. Selalu mencintaimu, istrimu, Anindita. Aku sengaja menggunakan kata partner kerja dan rekan kerja. Aku ingin mereka merasakan sedikit tusukan keraguan. Aku ingin Bramantio bertanya-tanya, apakah Anindita tahu sesuatu? Aku ingin Riana merasa tidak nyaman, disebut hanya sebagai rekan kerja, padahal ia akan segera menjadi istri. Hadiah mewah itu sendiri adalah sebuah ironi. Simbol kemewahan yang mereka nikmati, yang sesaat lagi akan kurenggut seluruhnya. Menurut laporan Pak Harso, paket itu sukses menimbulkan sedikit riak. Bramantio sempat terlihat gelisah setelah membacanya, namun Riana dan ibunya berhasil meyakinkannya bahwa itu hanyalah paranoia. Dia itu istri bodoh yang terlalu cinta padamu. Dia tidak mungkin tahu apa-apa, begitu kira-kira kesimpulan mereka. Keyakinan mereka akan kebodohanku adalah senjata terkuatku.
Sehari sebelum pernikahan. Semua persiapan di pihakku telah selesai. Arya telah menyiapkan semua surat pemberitahuan untuk dieksekusi serentak besok siang. Surat pemblokiran rekening, surat penyitaan aset atas dasar wan prestasi, surat pemberitahuan RUPS luar biasa untuk pemecatan Bramantio sebagai direktur, dan yang paling utama, gugatan cerai dengan tuntutan ganti rugi maksimal. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berdiri di balkon kamarku, menatap langit Jakarta yang keruh. Aku teringat malam pernikahanku 5 tahun lalu. Janji suci yang diucapkan Bramantio di hadapan Tuhan, keluarga, dan teman-teman. Apakah semua itu bohong sejak awal? Ataukah cinta bisa membusuk seiring berjalannya waktu, tergerus oleh keserakahan? Aku tidak menemukan jawabannya. Dan mungkin, aku tidak butuh jawaban. Yang kubutuhkan adalah penutupan. Dan penutupan itu akan kudapatkan besok. Aku masuk ke dalam, membuka laptopku. Pak Harso mengirimkan sebuah tautan. Live streaming dari salah satu kru dekorasi, Bu. Kualitas seadanya, tapi cukup untuk melihat prosesi besok, tulisnya. Besok, aku akan menyaksikan pernikahan suamiku dengan sahabatku dari jarak ribuan kilometer. Bukan sebagai korban yang menangis, tapi sebagai sutradara yang akan menurunkan tirai panggung tepat di puncak pertunjukan mereka. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Bramantio. Sayang, besok adalah hari presentasi proyek terbesar di hadapan investor. Doakan aku ya. Setelah ini, jalan kita akan mulus. Aku akan segera pulang untuk menjemputmu. Kita akan hidup bahagia selamanya. Aku mencintaimu lebih dari apapun. Aku tertawa. Tawa yang kering dan tanpa kegembiraan. Presentasi proyek terbesar. Ya, memang benar. Proyek penghancuran dirinya sendiri. Aku membalas pesannya untuk yang terakhir kali. Semoga sukses, Mas. Aku selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Aku juga mencintaimu. Kukirim pesan itu, lalu aku memblokir nomornya. Aku memblokir nomor Riana. Aku memblokir nomor ibu mertuaku. Komunikasi satu arah telah selesai. Pintu telah kututup dan kukunci selamanya. Besok, mereka akan mengucapkan janji suci di hadapan Tuhan. Dan tepat pada saat itu, aku, dengan bantuan hukum, akan memberikan penghakiman duniawi untuk mereka. Aku mematikan lampu, mencoba untuk tidur. Besok adalah hari yang panjang. Besok adalah hari pembalasan. Sabtu pagi, langit di Jakarta tampak cerah, seolah alam semesta pun merestui apa yang akan terjadi. Aku tidak berdandan istimewa. Hanya kaos oblong nyaman dan celana panjang. Hari ini bukanlah perayaan untukku, melainkan sebuah eksekusi. Aku duduk di ruang kerja ayahku, yang kini telah resmi menjadi pusat komandoku. Di hadapanku, layar laptop besar menampilkan live streaming yang goyang dari Merauke. Di sampingnya, beberapa jendela obrolan dengan Arya dan Pak Harso terbuka. Waktu di Merauke 2 jam lebih cepat. Pukul 10 pagi di sana, prosesi akad nikah akan dimulai. Di layar, aku bisa melihat pemandangan yang menyayat hati sekaligus menggelikan. Pantai berpasir putih, dekorasi bunga-bunga tropis yang mewah, kursi-kursi putih berderet rapi menghadap ke arah laut. Para tamu undangan, beberapa di antaranya wajah-wajah yang kukenal, tampak ceria dalam balutan busana pesta pantai. Di depan sana, berdiri suamiku, Bramantio Wicaksono. Dia tampak gagah dalam setelan jas linen berwarna krem, senyumnya merekah lebar, menyambut para tamu. Di sampingnya, berdiri ibunya, Endang Setiowati, mengenakan kebaya brokat berwarna emas yang berkilauan, wajahnya memancarkan kebanggaan. Mereka tampak seperti pemenang yang telah berhasil merebut piala. Lalu, musik mulai mengalun lembut. Semua mata tertuju pada ujung pelaminan. Di sana, berjalan dengan anggun, Riana Putri, sahabatku. Dia mengenakan gaun pengantin putih sederhana namun elegan, wajahnya dirias cantik, senyumnya penuh kebahagiaan. Dia berjalan didampingi ayahnya, menuju pria yang telah dicurinya dariku. Perutku terasa mual. Aku memalingkan wajah sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Fokus, Nindi. Jangan biarkan emosi menguasaimu, bisikku pada diri sendiri. Ini adalah pertunjukan yang harus kusaksikan sampai akhir. Aku kembali menatap layar.
Bramantio menyambut Riana dengan tatapan penuh puja. Mereka duduk berdampingan di depan penghulu. Aku bisa melihat bibir penghulu bergerak, memulai prosesi ijab kabul. Jantungku mulai berdebar lebih kencang. Waktunya hampir tiba. Aku mengetik pesan singkat di jendela obrolan Arya. Siap? Balasan datang seketika. Tim sudah siaga. Bank, OJK, sistem hukum perusahaan. Semua menunggu perintahmu. Tinggal tekan satu tombol. Aku kembali fokus ke layar laptop. Aku melihat Bramantio menjabat tangan ayah Riana. Aku mendengar suara penghulu membimbingnya mengucapkan kalimat sakral itu. Saya terima nikah dan kawinnya Riana Putri binti. Suara itu menggema di telingaku. Di saat yang bersamaan, aku melihat tangan Bramantio dengan mantap menjabat tangan itu. Dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Sah! Para tamu serempak berteriak, sah! Bramantio tersenyum lega, mencium kening Riana yang kini telah resmi menjadi istri barunya. Mereka berdua mengangkat buku nikah mereka, berpose untuk para fotografer. Momen kebahagiaan puncak mereka. Dan di saat itulah, di tengah riuh tepuk tangan dan blitz kamera, aku mengetik satu kata di jendela obrolan Arya. Eksekusi. Seketika, di ribuan kilometer jauhnya, serangkaian tindakan terjadi secara serempak. Tim Arya mengirimkan perintah elektronik ke semua bank terkait. Seluruh rekening pribadi Bramantio, rekening perusahaan yang masih bisa ia akses, dan semua kartu kreditnya diblokir total dengan alasan penyelidikan fraud. Surat pemberitahuan pengalihan saham dan penyitaan aset atas nama Anindita dikirimkan secara digital ke Otoritas Jasa Keuangan. Notifikasi RUPS luar biasa dengan agenda tunggal pemecatan Bramantio Wicaksono dikirim ke seluruh jajaran direksi dan komisaris perusahaannya. Gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi dariku secara resmi didaftarkan di Pengadilan Agama. Semua terjadi dalam rentang waktu kurang dari 5 menit. Langkah terakhir adalah dariku. Aku membuka draft email yang sudah kusiapkan sejak semalam. Email itu ditujukan ke alamat email pribadi Bramantio, Riana, dan ibunya. Subjeknya kubuat sederhana, kado pernikahanmu. Lampirannya berisi semua bukti yang kumiliki. Pindaian semua dokumen yang telah ia tanda tangani, pengakuan utang, gadai saham, surat kuasa menjual. Pindaian surat dari pengacara yang menyatakan pengambil alihan perusahaan dan penyitaan asetnya telah sah secara hukum. Pindaian surat pendaftaran gugatan cerai. Dan yang paling menyakitkan, puluhan foto hasil kerja Pak Harso. Foto-foto perselingkuhan mereka, persiapan pernikahan, bahkan foto close-up Riana yang sedang memamerkan cincinnya. Isi emailnya singkat saja. Selamat atas pernikahan kalian. Semoga kalian suka dengan kado dariku. Anggap saja ini pelunasan untuk semua kebohongan dan pengkhianatan kalian. Proyek kalian di Merauke sudah selesai. Sayangnya, hasilnya tidak seperti yang kalian harapkan. Perusahaanmu sekarang milikku. Asetmu sekarang milikku. Rumah yang sedang kalian bangun itu, berdiri di atas tanah yang pembayarannya akan segera dibatalkan karena sumber dananya ilegal. Nikmatilah sisa pesta kalian. Karena setelah hari ini, bahkan untuk membeli sebungkus nasi pun, kalian harus berpikir 2 kali. Jangan coba-coba menghubungiku. Pengantaranku ke bandara hari itu adalah yang terakhir kalinya. Anindita. Dengan tangan yang mantap, aku menekan tombol kirim. Aku kembali menatap layar live streaming. Pesta pernikahan sedang dimulai. Para tamu mulai menyantap hidangan, musik mulai menghentak. Bramantio dan Riana sedang berjalan di antara para tamu, menerima ucapan selamat. Bramantio terlihat mengeluarkan ponselnya, mungkin karena merasakan getaran notifikasi. Aku menahan napas. Aku melihatnya membuka ponsel, wajahnya yang tadinya ceria berubah pias. Senyumnya lenyap seketika. Matanya membelalak, menatap layar ponselnya dengan ekspresi tidak percaya. Dia mengusap layar itu beberapa kali, seolah berharap apa yang dilihatnya akan berubah. Riana, yang melihat perubahan ekspresi suaminya, mendekat dan bertanya. Bramantio menunjukkan layar ponselnya. Aku melihat wajah Riana berubah dari bahagia menjadi horor. Dia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Buku nikah yang dipegangnya terjatuh ke atas pasir. Kepanikan mulai menjalari mereka.
Bramantio terlihat mencoba menelepon seseorang, mungkin Ban, mungkin pengacaranya, mungkin aku. Wajahnya semakin frustrasi saat panggilannya tidak tersambung atau ditolak. Dia mencoba membuka aplikasi mobile banking, aku bisa membayangkannya, dan menemukan saldonya nol besar dengan status rekening diblokir. Para tamu mulai menyadari ada yang tidak beres. Musik yang tadinya riang kini terasa seperti latar belakang yang ironis bagi drama yang mulai terungkap. Ibu mertuaku mendekati mereka, dan setelah melihat apa yang terjadi, wajahnya menjadi pucat pasi. Dia hampir pingsan jika tidak ditahan oleh beberapa kerabat. Puncak dari kekacauan itu terjadi saat manajer dari pihak resort dan wedding organizer mendekati Bramantio. Aku tidak bisa mendengar percakapan mereka, tapi aku bisa menebatnya. Mereka pasti menagih sisa pembayaran. Aku melihat Bramantio mencoba mengeluarkan kartu kreditnya, memberikannya kepada manajer itu. Beberapa saat kemudian, manajer itu kembali, menggelengkan kepala. Kartu ditolak. Dia mencoba kartu lain. Ditolak lagi. Semua kartunya tidak berguna. Pesta yang tadinya meriah kini berubah menjadi arena penghakiman. Para tamu mulai berbisik-bisik. Bramantio, Riana, dan ibunya kini berdiri di tengah-tengah surga yang mereka ciptakan, yang dalam sekejap berubah menjadi neraka. Dihina, dipermalukan, dan bangkrut total di hari pernikahan mereka sendiri. Aku terus menonton, tanpa ekspresi. Tidak ada rasa puas yang meluap-luap, hanya ada rasa kelegaan yang dingin dan hampa. Sebuah babak dalam hidupku telah kututup dengan cara yang paling tegas. Aku mematikan laptop. Pertunjukan telah selesai. Aku bangkit dari kursi, berjalan ke jendela, dan menatap keluar. Langit masih cerah. Duniaku tidak runtuh. Justru, aku baru saja membangunnya kembali di atas fondasi yang lebih kuat, fondasi yang kubangun sendiri. Bramantio, Riana, dan ibunya kini terdampar di pulau impian mereka, tanpa uang, tanpa kekuasaan, tanpa masa depan. Mereka telah mendapatkan apa yang mereka tabur. Dan aku bebas. Efek dari bom yang kujatuhkan di hari pernikahan mereka tidak langsung berhenti. Gema ledakannya terus berlanjut, menciptakan gelombang kehancuran yang menyapu bersih sisa-sisa kehidupan mewah yang baru saja mereka mulai. Aku tidak lagi perlu memantau mereka lewat live streaming. Laporan-laporan terperinci dari Pak Harso sudah lebih dari cukup untuk melukiskan gambaran kejatuhan mereka yang menyedihkan. Kekacauan di pesta pernikahan itu hanyalah permulaan. Tanpa uang sepeser pun, mereka tidak bisa melunasi biaya resort, catering, dekorasi, dan semua vendor lainnya. Pemilik resort, yang marah karena merasa ditipu, menahan paspor mereka sebagai jaminan sampai semua tagihan dilunasi. Pesta yang seharusnya berakhir dengan bulan madu yang indah, justru berakhir dengan penghinaan dan status tahanan tidak resmi di pulau surga itu. Berita tentang pernikahan yang kacau dan kebangkrutan mendadak Bramantio menyebar seperti api di kalangan teman dan kerabat yang hadir. Mereka yang tadinya memuji dan mengucapkan selamat, kini menjauh dan bergunjing. Beberapa dari mereka yang diterbangkan dari Jakarta bahkan menuntut Bramantio untuk mengganti biaya tiket mereka, menambah beban di pundaknya yang sudah remuk. Dalam sekejap, mereka menjadi paria. Bramantio, dalam keputusasaannya, mencoba segala cara. Dia menghubungi semua kontak bisnisnya, teman-temannya, bahkan kerabat jauh, memohon pinjaman. Namun, reputasinya sudah hancur. Tidak ada yang mau membantunya. Namanya kini identik dengan penipuan dan kegagalan. Riana, sang pengantin baru, merasakan realitas pahit menghantamnya lebih keras dari siapapun. Mimpi hidup bergelimang harta dengan suami kaya raya pupus sudah. Gaun pengantin yang indah kini terasa seperti kostum dalam sebuah drama tragedi. Dia tidak siap untuk hidup susah. Pertengkaran hebat pun tak terhindarkan. Ini semua salahmu, Bram. Pak Harso melaporkan kutipan pertengkaran mereka yang didengarnya dari staf hotel. Kau bilang semuanya sudah aman. Kau bilang kita akan hidup enak. Kenapa jadi begini? Bagaimana aku tahu dia akan sekejam ini? Balas Bramantio, suaranya penuh frustrasi. Aku pikir dia bodoh. Aku pikir dia akan terus mengirimiku uang. Ini semua karena kau dan ibumu yang terus mendorongku untuk segera menikah dan membangun rumah besar. Ibu mertuaku, yang juga terdampar bersama mereka, tidak tinggal diam. Jangan salahkan aku.
Aku hanya ingin yang terbaik untuk putraku. Wanita itu, Anindita, dia itu iblis berwujud manusia. Dia telah merampok semua milik kita. Lingkaran setan saling menyalahkan pun dimulai. Cinta dan kebersamaan yang mereka banggakan ternyata hanya setipis kulit ari, mudah terkoyak saat dihadapkan pada kesulitan. Mereka terkurung dalam sangkar emas yang kini telah berkarat, saling mematuk satu sama lain seperti ayam yang kelaparan. Setelah seminggu tertahan, mereka akhirnya berhasil keluar dari resort. Bukan karena berhasil membayar, tapi karena diusir paksa. Pemilik resort, setelah menyadari mereka benar-benar tidak punya uang, menyita semua barang berharga yang bisa ia temukan di kamar mereka, termasuk jam tangan Rolex hadiah dariku, sebagai pembayaran sebagian, lalu mengusir mereka hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Mereka menjadi gelandangan di tanah asing. Tanpa uang, tanpa tempat tinggal, tanpa teman. Mereka terpaksa menjual apapun yang tersisa. Ponsel mewah, perhiasan imitasi yang masih menempel, bahkan sepatu bermerek milik Riana, semuanya dijual dengan harga murah hanya untuk bisa makan dan menyewa sebuah kamar kos sempit dan pengap di sudut kota Merauke. Bramantio, pria yang tadinya memimpin perusahaan kontraktor besar, kini harus mencari pekerjaan kasar apapun yang bisa ia dapatkan. Dia menjadi kuli angkut di pasar, wajahnya yang dulu bersih kini legam terbakar matahari, tangannya yang dulu biasa memegang pulpen mahal kini kapalan dan kotor. Riana, yang terbiasa dengan salon dan pusat perbelanjaan, harus belajar mencuci baju dengan tangan dan memasak dengan bahan seadanya. Wajahnya yang dulu ceria kini selalu muram, dipenuhi penyesalan. Dia mulai menyadari bahwa harga yang harus ia bayar untuk merebut suami orang ternyata jauh lebih mahal dari yang ia kira. Ibu mertuaku, wanita sosialita yang angkuh itu, kini menghabiskan hari-harinya di kamar kos yang sempit, meratapi nasib dan terus-menerus mengutuk namaku. Sementara itu, di Jakarta, aku sedang sibuk membangun kembali kerajaanku. Perusahaan kontraktor milik Bramantio, yang kini sepenuhnya di bawah kendaliku, sedang dalam proses restrukturisasi besar-besaran. Aku menunjuk seorang CEO profesional untuk menjalankannya. Semua proyek yang mangkrak mulai berjalan kembali. Utang-utang perusahaan kepada para pemasok mulai dilunasi. Dalam beberapa bulan, perusahaan yang nyaris bangkrut itu mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan kembali. Rumah kami juga telah selesai direnovasi. Semua perabotan lama, semua jejak Bramantio, telah disingkirkan. Kini rumah itu terasa lebih lapang, lebih terang, dengan sentuhan feminin dan modern yang mencerminkan diriku yang baru. Aku mengubah kamar tidur utama kami menjadi perpustakaan pribadi dan studio kerjaku. Aku tidak ingin tidur di ranjang yang pernah menjadi saksi bisu kebohongannya. Aku juga mulai membuka diri. Aku kembali terhubung dengan teman-teman lama yang sempat kujauhi karena Bramantio tidak menyukai mereka. Aku menyadari bahwa selama ini aku telah mengisolasi diri dalam sangkar emas yang ia ciptakan untukku. Kini, aku bebas terbang. Proses perceraian berjalan lancar. Dengan bukti-bukti yang begitu kuat, Bramantio tidak punya dasar untuk melawan. Dia bahkan tidak punya uang untuk menyewa pengacara. Hakim dengan mudah mengabulkan semua tuntutanku. Perceraian kami sah, dan seluruh harta Gonogini jatuh ke tanganku sebagai kompensasi atas kerugian material dan imaterial yang kuderita. Namanya telah terhapus sepenuhnya dari hidupku. Kehancuran mereka di Merauke adalah sebuah berita yang hanya kudengar, tidak lagi kurasakan. Emosiku terhadap mereka telah mati. Tidak ada lagi benci, tidak ada lagi amarah. Yang ada hanyalah ketidakpedulian. Mereka adalah orang asing yang pernah secara tidak sengaja masuk ke dalam hidupku dan telah membayar mahal untuk kesalahan mereka. Kisah mereka telah selesai dalam bukuku. Beberapa bulan berlalu. Musim telah berganti. Kehidupan di Jakarta berjalan seperti biasa, namun bagiku, segalanya terasa baru. Aku menemukan ritme baru dalam hidupku. Pagi hari diisi dengan kesibukan pekerjaan, sore hari dengan olahraga atau bertemu teman, dan malam hari dengan ketenangan membaca buku di perpustakaan baruku. Aku merasa utuh, kuat, dan damai. Nama Bramantio dan Riana nyaris tidak pernah lagi terlintas di benakku. Mereka telah menjadi hantu dari masa lalu yang jauh. Hingga suatu malam, saat aku sedang memeriksa email-email pekerjaan yang masuk, sebuah notifikasi pesan dari media sosial muncul. Pesan dari akun yang tidak kukenal,
dengan foto profil kosong. Rasa penasaran membuatku membukanya. Isinya adalah sebuah paragraf panjang yang ditulis dengan gaya bahasa yang putus asa. Nendi, ini aku, Bram. Aku tahu kau mungkin tidak akan pernah mau membaca pesan ini. Aku tahu aku tidak pantas untuk dimaafkan. Tapi aku mohon, berikan aku kesempatan untuk bicara. Hidup kami di sini sangat sulit, Nendi. Lebih sulit dari yang bisa kau bayangkan. Kami kelaparan. Kami tidak punya apa-apa lagi. Aku melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku dibutakan oleh keserakahan dan hasutan. Aku mohon, Nendi, tolong kami. Bukan untukku, tapi setidaknya untuk ibuku. Dia sudah tua dan sakit-sakitan. Aku hanya minta sedikit belas kasihanmu. Pinjamkan aku uang, sedikit saja, untuk kami bisa pulang ke Jawa. Aku akan membayarnya, aku bersumpah. Aku akan bekerja seumur hidupku untuk membayarnya. Aku mohon, Nendi. Aku membaca pesan itu tanpa ekspresi. Tidak ada setitik pun rasa iba di hatiku. Aku hanya merasakan kehampaan. Pria yang dulu begitu gagah dan berkuasa, kini merengek seperti pengemis dari balik akun palsu. Aku tidak membalasnya. Aku hanya membaca, lalu menghapus pesan itu, dan memblokir akun tersebut. Bagiku, itu hanyalah spam, sampah digital yang tidak berarti. Namun, teror itu tidak berhenti di sana. Mereka rupanya berhasil mendapatkan nomorku yang baru dari entah siapa. Beberapa hari kemudian, sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor tak dikenal. Kali ini dari Riana. Mbak Nendi, ini Riana. Aku tahu aku adalah orang yang paling tidak pantas untuk menghubungimu. Tidak ada kata maaf yang cukup untuk menebus dosaku padamu, Mbak. Aku telah menghancurkan kepercayaanmu, merebut suamimu, dan menyakitimu dengan cara yang paling kejam. Sekarang aku menerima karmanya. Setiap hari di sini adalah neraka. Mas Bram sudah bukan orang yang sama lagi, dia kasar dan pemarah. Ibunya selalu menyalahkanku. Aku tidak tahan lagi, Mbak. Aku menyesal. Aku sangat menyesal. Tolong maafkan aku. Aku tidak minta apa-apa, aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Pesan ini sedikit berbeda. Ada nada penyesalan yang tulus di dalamnya. Aku sempat terdiam sejenak. Aku teringat Riana yang dulu, sahabatku yang ceria dan baik hati. Kemana perginya gadis itu? Apakah dia benar-benar jahat, atau hanya tersesat karena iming-iming kemewahan? Namun, penyesalan tidak bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Penyesalan tidak bisa menyembuhkan luka yang telah mereka torehkan. Maaf adalah kata yang mudah diucapkan, tapi sulit untuk diberikan ketika pengkhianatan begitu dalam. Aku kembali menghapus pesan itu tanpa membalas. Puncaknya adalah saat aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Biasanya aku tidak akan mengangkatnya, tapi entah kenapa hari itu jariku bergerak menekan tombol hijau. Halo? Sapaku? Anindita, ini ibu. Suara itu. Suara ibu mertuaku. Terdengar serak, lemah, dan bergetar. Sangat berbeda dari suaranya yang biasanya lantang dan penuh perintah. Maafkan ibu, enduk. Ibu salah. Ibu telah dibutakan oleh keinginan untuk melihat Bram sukses dengan cara apapun. Ibu yang mendorongnya, ibu yang mendukung rencananya. Ibu yang meracuninya dengan keserakahan. Sekarang kami dihukum. Bram kerja jadi kuli, Riana sudah pergi, kabur entah kemana seminggu yang lalu. Tinggal ibu sendiri di sini sama Bram. Kami makan seadanya. Ibu sakit, enduk, mungkin umur ibu tidak lama lagi. Ibu hanya ingin minta maaf langsung padamu sebelum meninggal. Maafkan ibu, Anindita. Suara tangis pecah di seberang telepon. Untuk pertama kalinya, hatiku sedikit terenyuh. Dia adalah seorang ibu yang salah jalan dalam mencintai putranya. Namun, rasa iba sesaat itu dengan cepat dikalahkan oleh ingatan akan perannya sebagai salah satu arsitek utama kehancuranku. Dia bukan hanya mendukung, dia adalah konspirator. Aku menarik napas panjang. Aku harus mengakhiri ini semua, sekali dan untuk selamanya. Ibu, kataku, suaraku tenang dan dingin. Saya sudah mendengar semuanya. Penyesalan ibu, permintaan maaf ibu, ratapan ibu. Tapi semua itu tidak ada artinya lagi bagi saya.
Pintu maaf dari saya sudah tertutup rapat sejak hari saya mengantar putra ibu ke bandara. Tapi, Endo? Tidak ada tapi, Bu, potongku tegas. Kalian telah memilih jalan hidup kalian sendiri. Sekarang, nikmatilah konsekuensinya. Jangan pernah hubungi saya lagi. Anggap saja Anindita yang dulu ibu kenal sudah mati. Selamat tinggal. Aku menutup telepon sebelum dia sempat menjawab. Lalu, aku memblokir nomornya. Aku menghubungi provider telepon selulerku dan meminta fitur untuk memblokir semua panggilan dan pesan dari nomor yang tidak terdaftar di kontakku. Malam itu, aku duduk termenung di balkon. Ratapan mereka dari seberang lautan adalah gema terakhir dari masa laluku. Mereka merengek, mereka meminta maaf, mereka menyesal. Tapi semua itu terlambat. Mereka menyesal bukan karena telah menyakitiku, tetapi karena rencana mereka gagal dan mereka sekarang hidup menderita. Penyesalan mereka lahir dari penderitaan, bukan dari ketulusan. Aku tidak peduli. Itu bukan lagi urusanku. Aku telah memberikan mereka pelajaran yang paling berharga, bahwa setiap perbuatan akan selalu ada balasannya. Kini saatnya aku benar-benar melupakan mereka dan fokus pada masa depanku. Babak baru dalam hidupku akan segera dimulai. 1 tahun telah berlalu sejak hari pernikahan di Merauke. 1 tahun sejak aku menekan tombol, kirim, dan meruntuhkan dunia palsu yang dibangun oleh orang-orang yang pernah kucintai. Waktu, seperti yang selalu dilakukannya, telah menjadi penyembuh yang handal. Luka itu tidak hilang sama sekali, ia meninggalkan bekas. Namun, bekas luka itu tidak lagi terasa sakit saat disentuh. Ia telah menjadi pengingat, bukan tentang rasa sakit, tetapi tentang kekuatan dan ketahanan. Hidupku telah berubah total, ke arah yang jauh lebih baik. Perusahaan garmen warisan ayahku berkembang pesat di bawah kepemimpinanku. Aku meluncurkan lini busana baru yang ramah lingkungan dan mendapat sambutan luar biasa dari pasar internasional. Omset perusahaan meningkat 3 kali lipat. Aku bukan lagi hanya seorang penerus bisnis, aku telah menjadi seorang inovator, seorang pemimpin yang dihormati. Perusahaan kontraktor yang kurbut dari Bramantio pun telah bangkit dari abu. Dengan manajemen yang profesional dan bersih, perusahaan itu berhasil memenangkan beberapa tender proyek pemerintah yang besar. Ironisnya, perusahaan itu kini benar-benar membangun proyek-proyek nyata yang bermanfaat bagi banyak orang, bukan proyek fiktif untuk menipu seorang istri. Keuntungan dari kedua perusahaan itu memberikanku kebebasan finansial yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Tapi perubahan terbesar bukanlah soal materi. Perubahan terbesar terjadi di dalam diriku. Aku menemukan kembali diriku yang sempat hilang. Anindita yang dulu hidup di bawah bayang-bayang suaminya, yang kebahagiaannya bergantung pada validasi orang lain, telah tiada. Kini, aku adalah Anindita yang berdiri di atas kakiku sendiri. Aku menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Secangkir kopi di pagi hari, keberhasilan menyelesaikan proyek kerja yang sulit, tawa bersama sahabat-sahabat sejatiku, dan kedamaian saat membaca buku di malam hari. Aku tidak lagi takut akan kesendirian. Justru, aku menikmatinya. Kesendirian memberiku ruang untuk berpikir, untuk bertumbuh, dan untuk mencintai diriku sendiri. Aku banyak bepergian, bukan untuk lari dari sesuatu, tetapi untuk menuju sesuatu. Aku mendaki gunung, menyelami lautan, mengunjungi kota-kota kuno di belahan dunia lain. Setiap perjalanan membuka mataku, bahwa dunia ini begitu luas dan hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan meratapi pengkhianatan. Lalu, bagaimana dengan mereka? Aku tidak pernah lagi mencari tahu kabar mereka secara khusus. Namun, terkadang kabar itu datang sendiri, seperti angin lalu. Dari seorang teman lama yang kebetulan bertemu kerabat mereka, aku mendengar secuil cerita. Setelah Riana kabur, Bramantio dan ibunya akhirnya berhasil pulang ke kampung halaman mereka di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Bukan dengan pesawat, tapi dengan menumpang kapal barang selama berminggu-minggu. Mereka menjual rumah warisan kecil satu-satunya di sana untuk bertahan hidup. Bramantio, yang tidak punya keahlian lain selain menipu, kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap. Dia hidup dari belas kasihan kerabat. Ibunya, yang kesehatannya terus menurun karena stres dan gizi buruk, akhirnya meninggal dunia beberapa bulan setelah mereka kembali. Bramantio kini hidup sebatang kara, dalam kemiskinan dan penyesalan.
Orang-orang di desanya mengenalnya sebagai pria gagal yang pernah kaya di Jakarta lalu pulang sebagai pecundang. Tidak ada yang tahu cerita lengkapnya, tapi stigma itu melekat padanya. Dia telah mendapatkan hukuman yang setimpal, bukan dariku, tetapi dari perbuatannya sendiri. Dia kehilangan segalanya, harta, istri, ibu, dan yang terpenting, harga dirinya. Aku tidak merasakan apa-apa saat mendengar kabar itu. Tidak ada kepuasan, tidak ada dendam, tidak ada pula kasihan. Kisah mereka benar-benar sudah selesai. Mereka hanyalah catatan kaki dalam buku kehidupanku yang tebal. Suatu sore, aku sedang duduk di sebuah kafe di pinggir pantai Bali, tempat yang sama di mana dulu aku dan Bramantio pernah memadu kasih. Namun, kali ini aku tidak sendiri. Di hadapanku duduk Arya, pengacara yang telah menjadi salah satu sahabat terdekatku. Kami tidak sedang membahas masalah hukum, kami hanya menikmati matahari terbenam. Kau terlihat bahagia, Nindi, kata Arya, sambil menyeruput es kelapa mudanya. Aku tersenyum, senyum yang tulus dari hati. Aku memang bahagia, Arya. Sangat bahagia. Tidak pernah terpikir untuk membuka hati lagi, tanyanya hati-hati. Aku menatap ombak yang bergulung-gulung. Mungkin suatu saat nanti. Tapi aku tidak lagi mencarinya. Jika cinta datang, biarlah ia datang dengan cara yang terhormat. Jika tidak pun, tidak apa-apa. Aku sudah punya diriku sendiri, dan itu lebih dari cukup. Kami terdiam, membiarkan suara debur ombak mengisi keheningan. Aku teringat hari itu, hari di mana aku mengantar Bramantio ke bandara. Pengantaran terakhirku untuknya. Siapa sangka, hari itu bukanlah akhir dari duniaku, melainkan awal dari kehidupanku yang sesungguhnya. Aku mengantarnya pergi, bukan hanya dari hadapanku, tapi juga dari hatiku, dari masa depanku. Saat matahari perlahan tenggelam di cakrawala, mewarnai langit dengan gradasi oranye dan ungu yang indah, aku tahu bahwa fajar yang baru telah menyingsing dalam hidupku. Fajar yang cerah, penuh harapan, dan sepenuhnya milikku. Aku siap menyambut hari esok sebagai wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan yang paling penting, wanita yang merdeka. 5 tahun adalah waktu yang panjang sekaligus singkat. Cukup panjang untuk mengubah lanskap sebuah kota, menumbuhkan pohon dari bibit, dan menyembuhkan luka hingga yang tersisa hanyalah jaringan parut tipis berwarna perak. Cukup singkat untuk membuat kenangan-kenangan tertentu terasa seperti baru terjadi kemarin. Bagiku, Anindita, 5 tahun ini adalah era pencerahan, sebuah renaissance pribadi yang kubangun di atas puing-puing pengkhianatan. Duniaku kini jauh lebih luas dari sekadar ruang direksi dan laporan keuangan. Tentu, bisnisku, dua-duanya, tumbuh menjadi raksasa di bidangnya. Nindita Garments telah menjadi merek fashion berkelanjutan yang disegani di Asia Tenggara, sementara Wicaksono Konstruksi, yang namanya telah kuubah menjadi Cipta Gria Persada, kini menjadi pemain utama dalam proyek-proyek infrastruktur hijau. Namun, kesuksesan terbesarku tidak diukur dari laba bersih di akhir tahun. Kesuksesan itu terukur dari kedamaian yang kurasakan setiap kali aku bangun di pagi hari. Hubunganku dengan Arya Wiguna telah bersemi menjadi sesuatu yang lebih dalam dari sekadar persahabatan. Tidak ada drama, tidak ada kejar-kejaran yang melelahkan. Hubungan kami tumbuh secara organik, berakar pada saling menghormati, percakapan intelektual yang merangsang, dan dukungan yang tulus. Dia tidak pernah mencoba menyelamatkanku karena dia tahu aku tidak butuh diselamatkan. Dia hanya berjalan di sisiku, menjadi partner dalam arti yang sesungguhnya. Kami belum menikah, tidak terburu-buru. Kami menikmati setiap fase hubungan kami, membangun fondasi yang kokoh, sesuatu yang tidak pernah kumiliki sebelumnya. Salah satu pilar baru dalam hidupku adalah Yayasan Pelita Anindita, sebuah organisasi nirlaba yang kufokuskan pada pendidikan dan pemberdayaan perempuan di daerah-daerah terpencil. Inilah yang membawaku ke sebuah kabupaten kecil di pesisir selatan Jawa Tengah, sebuah tempat yang namanya pun baru kudengar beberapa bulan lalu. Yayasan kami sedang menyelesaikan proyek pembangunan sebuah perpustakaan digital dan pusat pelatihan keterampilan untuk para ibu rumah tangga di sana. Aku berjalan di area proyek yang berdebu. Panas matahari terasa menyengat, tapi hatiku sejuk. Di hadapanku, sebuah bangunan modern namun asri dengan konsep ramah lingkungan hampir rampung. Para pekerja bangunan,
dengan helm kuning dan rompi oranye mereka, bergerak dengan ritme yang teratur. Aku tersenyum pada mandor proyek yang menyambutku, lalu mulai berkeliling untuk meninjau kemajuan pembangunan. Aku berhenti sejenak di dekat tumpukan batako, mengamati detail pengerjaan dinding yang sedang diaci. Beberapa tukang bekerja tidak jauh dariku, mengaduk semen dan mengangkut material. Saat itulah mataku secara tidak sengaja bertemu pandang dengan salah satu dari mereka. Dia sedang mengangkat karung semen, tubuhnya kurus kering, kulitnya legam terbakar matahari. Rambutnya yang mulai menipis dan memutih tertutup topi usang. Wajahnya tirus, dengan garis-garis kelelahan yang terukir dalam. Tapi matanya, aku mengenali mata itu. Mata yang dulu pernah menatapku dengan penuh cinta, lalu dengan penuh kebohongan. Dunia seolah berhenti berputar selama beberapa detik. Dia adalah Bramantio. Dia terlihat 10, bahkan 15 tahun lebih tua dari usianya. Pria gagah dengan setelan mahal dan jam tangan mewah itu telah lenyap tanpa jejak. Yang berdiri di hadapanku adalah seorang kuli bangunan yang ringkih, dengan tatapan mata yang kosong dan kalah. Reaksinya saat melihatku adalah sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Karung semen yang dipegangnya terjatuh, menciptakan kepulan debu di sekitar kakinya. Matanya membelalak ngeri, seolah baru saja melihat hantu. Bibirnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ada campuran rasa malu, takut, kaget, dan kehancuran total dalam tatapannya. Aku hanya berdiri di sana, menatapnya balik. Tidak ada amarah yang tersulut. Tidak ada rasa iba yang muncul. Tidak ada gelombang kemenangan yang memuaskan. Yang kurasakan hanyalah kehampaan. Seolah aku sedang melihat orang asing yang wajahnya samar-samar kukenali dari sebuah foto lama. Dia begitu tidak signifikan, begitu kecil di hadapan bangunan besar yang sedang kubangun untuk membantu orang lain. Ironi itu begitu menusuk. Pria yang pernah mencoba meruntuhkan duniaku, kini menjadi pekerja rendahan dalam proyek amalku. Aku bahkan tidak perlu mengatakan apa-apa. Tatapanku yang tenang dan mantap sudah cukup menjadi penghakiman terakhir baginya. Dia tidak sanggup menahannya. Dia tersentak, berbalik badan dengan canggung, lalu lari terbirit-birit menjauhi area proyek, meninggalkan teman-temannya yang menatapnya dengan heran. Dia lari seperti seorang buronan, lari dari masa lalunya yang menjelma dalam wujud diriku, sponsor dari tempatnya mencari sesuap nasi. Mandor proyek mendekatiku dengan raut wajah bingung. Maaf, Bu Anindita. Ada masalah? Si Bram itu memang kadang-kadang aneh orangnya. Aku menggeleng pelan, seulas senyum tipis terukir di bibirku. Tidak ada masalah, Pak. Sama sekali tidak ada. Mari, kita lanjutkan. Saya ingin melihat bagian atapnya. Aku melanjutkan tur inspeksiku seolah tidak terjadi apa-apa. Karena memang, bagi duniaku, tidak ada apapun yang terjadi. Sebuah gema dari masa lalu baru saja terdengar, sangat lirih, lalu menghilang di telan angin. Sore itu, Arya menyusulku dari Jakarta. Kami duduk di beranda sebuah penginapan sederhana yang menghadap ke sawah yang menghijau. Aku menceritakan pertemuanku dengan Bramantio, bukan sebagai sebuah drama, tetapi lebih sebagai sebuah anekdot yang ganjil. Arya menggenggam tanganku. Bagaimana perasaanmu setelah melihatnya? Tanyanya lembut, matanya menatapku dengan cermat, mencari sisa-sisa luka. Aku membalas genggamannya, menatap hamparan padi yang bergoyang ditiup angin senja. Jujur, aku tidak tahu harus merasakan apa, aku mengaku. Aku mengira akan ada rasa puas, atau mungkin sedikit kasihan. Tapi ternyata tidak ada. Rasanya seperti menutup halaman terakhir dari sebuah buku yang sudah lama selesai kubaca. Aku sudah tahu akhir ceritanya, jadi tidak ada lagi yang mengejutkan. Dia hanya ada di sana. Bagian dari masa lalu yang sudah tidak punya kekuatan apapun lagi untuk menyentuh masa kiniku. Aku menoleh padanya, senyumku mengembang. Kemenangan yang sesungguhnya ternyata bukan saat melihatnya hancur, Arya. Kemenangan sesungguhnya adalah saat aku melihatnya, dan aku tidak merasakan apa-apa lagi. Arya tersenyum bangga. Itu artinya kau sudah benar-benar sembuh. Dan bebas. Matahari terbenam di ufuk barat, membiaskan cahaya keemasan pada pucuk-pucuk padi. Suara jangkrik mulai terdengar, mengiringi senja yang turun dengan damai. Di kejauhan,
Aku bisa melihat siluet perpustakaan yang sedang kubangun, sebuah monumen harapan di tengah pedesaan. Pengantaran terakhirku ke bandara 5 tahun lalu memang benar-benar menjadi akhir dari segalanya baginya. Tapi bagiku, itu adalah titik awal. Aku tidak hanya berhasil membalikkan keadaan dan merebut kembali apa yang menjadi hakku. Aku telah berhasil merebut kembali diriku sendiri. Dan di ujung jalan panjang yang telah kulalui, aku tidak menemukan pembalasan dendam yang manis, melainkan kedamaian yang jauh lebih berharga. Kisahku dengan Bramantio telah usai. Kini, saatnya menulis bab-bab baru dalam hidupku, dengan halaman-halaman putih yang terbentang luas di hadapanku, siap untuk diisi dengan cerita tentang cinta yang tulus, kesuksesan yang bermakna, dan kebahagiaan yang kubangun dengan tanganku sendiri.